Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Rasa syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kesehatan kita, keselamatan kita. Semoga kita bisa bermanfaat bagi kehidupan alam ini. Selawat serta salam mari kita haturkan untuk junjungan Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Atas beliau kita bisa berislam, beriman dan berihsan serta dapat melaksanakan kehidupan yang baik di muka bumi ini. Para pemirsa yang saya cintai, terenyuh ketika kita beberapa hari yang lalu kasus bencana di Sumatera dan Aceh, ya, di Sumatera Barat, di Aceh dan sebagainya itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah dengan alam lingkungan kita. Selama ini kita selalu menyalahkan alam ketika ada bencana. Kayak kemarin coba kita lihat di berita-berita yang ada, seakan-akan bahwa bencana itu karena terjadi oleh cuaca yang ekstrim. Padahal kalau kita lihat sebenarnya Allah menciptakan alam ini sudah harmonis ya, ada harmonisasi dengan apa yang terjadi di alam, seperti itu. Kita tidak pernah mengkritik ya, otokritik pada diri kita sendiri sebagai manusia. Contoh terkecil, selokan yang mampet, nanti alih-alih menyalahkan hujan yang sangat deras. Padahal apa yang terjadi? Karena itu akibat aktivitas kita yang tidak menghormati alam. Sungai yang meluap, pasti alam yang disalahkan. Hujan yang terlalu deras atau cuaca ekstrim dan sebagainya. Padahal kita tidak pernah mengkritik kita sebagai manusia bahwa tingkah laku kita yang sebenarnya membuat, alam murka ya, sungai yang meluap dan sebagainya. Kasus kemarin di Sumatera itu menunjukkan bahwa kita seakan-akan lupa akan jati diri kita sebagai manusia. Kita selalu menyalahkan cuaca yang ekstrim dan sebagainya, ya. Tapi tapi Allah menjawab ya, dengan cara apa? Hujan yang deras akhirnya menghanyutkan banyak gelondongan, kayu-kayu itu yang menghantam rumah, menghantam, persawahan dan sebagainya. Akhirnya kita sadar bahwa alam sebenarnya tidak pernah murka pada kita seandainya kita bisa bersahabat dengan alam. Yang terjadi justru kita itu merusak alam. Yang terjadi kita itu karena, merasa bahwa kita mempunyai segalanya untuk alam. Kita bisa mengeksploitasi, kita bisa mengeksplorasi alam, tapi tanpa, mencegah terjadinya efek negatif kalau kita terlalu eksploitasi alam atau terlalu mengeksplorasi alam, itu. Sebenarnya Allah sudah, dalam Al-Quran sudah menyatakan ya, sudah menyatakan bahwa alam itu memang milik kita, tapi kita harus mengeksploitasinya dengan benar, eksplorasinya dengan benar ya. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kerusakan alam. Dalam Al-Quran, surat Ar-Rum, Allah berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Ya, Allah membuat kata Allah ya, firman Allah mengatakan, kerusakan di bumi, ya, kerusakan di daratan, di lautan, di bumi ini
Itu karena akibat apa? Akibat tangan-tangan manusia, akibat perbuatan kita, ya. Maka Allah menurunkan dalam tanda kutip ini, menurunkan azab, menurunkan kayak kemarin di Sumatera itu apa? "Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Ya. Allah memberikan petunjuk bahwa merusak merusak itu akan kembali kepada kita sendiri, ya. Akan kembali efek negatifnya itu kembali pada kita kita sendiri, pada manusia. Tujuannya apa? Agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, mari mari ini, apa namanya, musibah di Sumatera itu menjadi atensi kita, otokritik pada diri kita dan seluruh pemangku kepentingan ya, pemangku kepentingan agar lebih, lebih agar lebih, memelihara alam seperti itu, ya. Jadi kerusakan itu bukan karena cuaca ekstrim atau apa, tapi karena kita seandainya kita bisa menjaga hutan, ya, dengan tidak mengeksploitasi hutan sedemikian rupa, insya Allah tidak akan terjadi musibah seperti di Sumatera itu, bencana seperti di Sumatera itu. Maka Allah dalam salah satu suratnya, dalam satu, di surat, Hud ya, ayat 60 ya, Hud ayat 62 mengatakan ya, bahwa tugas manusia itu adalah memakmurkan bumi. Wa ila samuda akhahum shalihan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh wa ansha'akum minal ardi wastamarakum fiha fastaghfiruh tsumma tubu ilaihi inna rabbi qaribun mujib. Ayat ini intinya mengatakan bahwa manusia sebenarnya pemakmur di bumi. Maka apakah kejadian di Sumatera itu memakmurkan? Kan tidak. Eksploitasi tidak akan pernah memakmurkan. Eksplorasi berlebihan pasti tidak akan pernah memakmurkan. Maka harus ada keseimbangan, balancing ya. Atas nama pembangunan, atas nama masyarakat, itu harus ada balancing. Jangan sampai pembangunan, apalagi alasan ekonomi, itu merusak alam. Yang pada akhirnya akan merusak kehidupan umat manusia. Seperti yang terjadi di Sumatera kemarin. Itu salah satu pembahasan kita kali ini, bagaimana kita itu memakmurkan alam ini dengan cara keseimbangan, harmonisasi antara pembangunan, antara ekonomi, dan itu adalah pengambil kebijakan harus tahu semuanya itu. Pengambil kepentingan harus tahu semuanya itu. Pemerintah, masyarakat, seluruh stakeholder, masyarakat untuk bisa memahami tentang harmonisasi kita dengan alam. Demikian, mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.